Ya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi kita di acara TAYTB, yaitu tidak ada yang tak bisa. Jadi ini adalah acara live stream festival yang sudah kita selenggarakan dari kemarin. Jadi mudah-mudahan Anda sudah mengikuti dari awal sehingga bisa mengerti dan juga memahami bagaimana acara ini berlangsung. Dan memang acara ini ditujukan bagi semua orang yang ada di rumah untuk bisa menikmati percakapan maupun juga acara-acara musik ya. Dan hari ini saya yang kebagian memandu acara ya. Acara ini adalah acara live talk ya, kerjasama atau kolaborasi Samara Live, MRA Media dan juga Bank OCBC. Jadi jangan lupa juga nanti ada di layar Anda bisa lihat ada QR code ya, itu benihbaik.com. Kalau Anda terketuk hatinya ingin melakukan perbuatan baik dan Anda merasa selama di rumah tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong saudara-saudara kita di luar sana yang terdampak, maka Anda bisa menggunakan teknologi ini untuk berdonasi. Jadi tinggal di scan aja QR code-nya. Tapi kalau Anda menonton acara ini melalui HP atau handphone, mungkin terlalu kecil ya untuk di-scan, jadi Anda bisa lihat aja linknya benihbaik.com, nanti Anda buka, di situ nanti akan ada program atau campaign untuk berdonasi. Nah, donasi Anda ini akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Siapa saja yang terdampak? Banyak sekali ya kalau kita lihat, karena bukan saja dampak kesehatan ya mengakibatkan kematian dari COVID-19 ini, tapi yang kita khawatirkan juga adalah dampak ekonominya. Nah, jadi hari ini juga kita akan bicarakan apa dampak sosial ekonominya akibat COVID-19 yang tampaknya akan berlangsung cukup lama di Indonesia ya. Dan bagi Anda yang mungkin juga ingin berdonasi, Anda juga bisa membuka tabungan. Ya, Anda membuka tabungan di OCBC. Kalau Anda buka tabungan minimal 1 juta, maka Bank OCBC akan mendonasikan 200.000 atas nama Anda. Jadi ini menarik sekali, Anda masukin 1 juta, uang Anda tidak akan dipotong, tapi OCBC akan menyumbang atau berdonasi atas nama Anda melalui benihbaik.com untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, topik kali ini adalah topik yang menurut saya menarik ya dan penting. Mengapa begitu? Karena kita tahu persis pertanyaan yang sekarang muncul ke permukaan setelah ketakutan-ketakutan akan kematian, akan dampak COVID-19 terhadap diri kita, ya kesehatan kita. Tahap berikutnya adalah masuk ke periode di mana orang mulai ketakutan akan dampak ekonomi yang akan diakibatkan oleh COVID-19 ini. Nah, dampak ekonomi ini nanti akan berkaitan juga dengan dampak sosial. Ada sudah mulai pembicaraan di masyarakat tentang apakah ini nanti berakibat munculnya kerusuhan, ya. Apalagi banyak sekali hoax ya, sehingga orang diliputi oleh ketakutan. Satu, menghadapi penyakitnya, dua, menghadapi dampak ekonominya. Kemudian yang menarik juga adalah fenomena, di mana kita lihat fenomena yang sekarang muncul ke permukaan juga adalah fenomena yang membangkitkan semangat, membangkitkan harapan. Apa itu? Banyak sekali pihak yang turun tangan. Kita lihat komunitas, perusahaan-perusahaan, ya, organisasi kepemudaan, organisasi macam-macam, dan juga kita lihat bahwa yayasan-yayasan juga sudah mulai bergerak. Nah, mereka ini rame-rame saling tolong-menolong. Di sini kita bisa melihat semangat gotong royong yang ada sejak dulu kala di negeri ini bangkit kembali. Nah, ini memberikan harapan juga bahwa ketakutan-ketakutan kita itu jangan berlebihan. Karena kita sebagai bangsa ketika menghadapi persoalan itu terasa bahwa kita bersatu, kita saling menolong lintas agama, lintas suku ya. Kita lihat di masyarakat bahkan ada sembako yang dibagikan secara pribadi ya. Jadi individu-individu juga udah turun tangan, ada yang meletakkan makanan-makanan atau sembako di depan rumahnya dan boleh diambil dan seterusnya. Jadi ada harapan di balik ketakutan. Nah, hari ini tentu kita akan mendengarkan ya bagaimana pemerintah bersikap, bagaimana pemerintah
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mungkin dampak sosial dan dampak ekonomi yang Anda khawatirkan. Lalu siapa yang menjadi korban saat ini? Hampir semua kita tentu, dari atas, bawah, kaya, miskin, semua. Walaupun kalau kita lihat tahun 1998 itu ada krisis juga, tapi memang yang terkena paling parah adalah industri perbankan. Kemudian krisis 2018 itu global ya secara ekonomi. Nah, masyarakat bawah tidak terkena dampaknya atau kurang terkena dampaknya. Imbasnya itu lebih ke golongan atas. Nah, hari ini kita melihat hal yang sebaliknya. Justru kalangan bawah, ya, pedagang-pedagang kecil, pedagang informal, bahkan ini sudah mulai banyak pertanyaan dari teman-teman, ya, musisi, ya, artis film, ya, mereka pekerja-pekerja film dan pekerja musik juga mulai teriak karena tidak ada lagi acara manggung, ya, kegiatan-kegiatan hiburan, dan film juga berhenti, nggak ada lagi yang nonton, tanda kutip, sehingga industri ini juga terkena dampaknya. Yang jadi pertanyaan adalah, siapa yang harus didahulukan untuk ditolong melalui program-program pemerintah? Nah, di ujung kamera sana, sudah hadir Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Peter Batubara. Pak Ari, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Andi. Apa kabar? Sehat walafiat, semoga hal yang sama pada Anda dan keluarga, kita semua juga. Baik, Pak Juliari, ini ada pertanyaan agak nyeleneh ini ya. Saya mau tanya, nggak enak, tapi kalau nggak ditanya, sudah masuk ke WhatsApp saya. Mereka bilang, tolong dong tanyain Pak Ari ini latar belakangnya apa. Ini agak males baca kelihatannya, anak muda ini sekarang males baca. Ya, sedikit penjelasan. Terus kemudian Pak Ari ini anaknya orang kaya atau anaknya orang miskin sih? Nah, tolong dijawab. Tolong dijawab sedikit lah, supaya ini nggak ada hubungannya sama COVID nih pertanyaannya. Nah, coba jelaskan siapa Anda sebenarnya bagi mereka yang malas baca ini. Latar belakang saya sebelum di kabinet jadi Menteri Sosial, saya anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Daerah pemilihan saya itu di Jawa Tengah 1 ya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal. Di 2014, 2019 saya anggota DPR RI, pernah Komisi 6, terakhir Komisi 11. Kemudian 2019 saya terpilih kembali jadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang sama. Cuman setelah dilantik berapa hari dipanggil Presiden dan besoknya dilantik jadi Menteri Sosial. Sebelum itu saya, latar belakang saya sebelum di politik, saya pengusaha, jadi di dunia bisnis. Walaupun sebelum jadi anggota DPR RI, saya sudah jadi pengurus partai juga di PDI Perjuangan. Jadi memang kalau bicara politik mungkin sebenarnya agak aktif sejak 2010 lah. 2010 saya pengurus partai, 2014 saya anggota DPR RI, kemudian jadi menteri. Tapi kalau diurut ke belakang lagi, sebelumnya jadi pengusaha. Saya dari keluarga yang biasa-biasa aja, Pak Andi. Artinya orang tua saya, bapak saya dulunya juga politisi juga, tahun-tahun 70-an. Kemudian jadi pengusaha kelas menengah lah. Ibu saya seorang ibu rumah tangga, tapi memang kalau bicara politik dari kecil mungkin karena saya sudah lihat ayah saya aktif di politik, jadi sudah lumayan terbiasa gitu dengan dunia politik. Tapi mix lah antara politik dengan bisnis begitu, Pak Andi. Baik, jadi bagi yang bertanya-tanya puas ya. Paling tidak kita tahu latar belakang Pak Juliari atau biasa akrab dipanggil Pak Ari ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke perspektif Anda sebagai menteri ya, karena Anda akan menjelaskan beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan dampak ekonomi dan sosialnya. Tapi perspektif Anda pribadi boleh nggak saya minta hari ini? Anda punya latar belakang pengusaha, politisi, dan sekarang di pemerintahan birokrasi. Nah, dari perspektif pribadi ya, tidak mengatasnamakan pemerintah, Anda
memprediksi ini akan berapa lama dampak ekonomi yang akan terasa di Indonesia? Saya kira dampak ekonomi yang akan terasa di Indonesia itu juga sangat dipengaruhi dampak ekonomi yang akan dirasakan dunia ya Pak Andi ya. Jadi saya melihat dampak ekonominya ini cukup dahsyat ya. Mungkin lama ya, yang pasti sampai tahun depan. Karena kalau kita lihat prediksi pertumbuhan ekonomi yang kemarin dirilis oleh beberapa lembaga ekonomi dunia seperti World Bank dan yang lain sebagainya, itu hampir seluruh negara yang jadi anggota World Bank itu pertumbuhannya minus Pak Andi. Jadi bukan lagi single digit yang biasanya double digit, itu sudah minus. Ya, kemudian Indonesia diprediksi pertumbuhan ekonominya hanya 1%. Ya, jadi Indonesia mungkin termasuk yang sedikit beruntung lah ya, walaupun drastis sekali turunnya dari perkiraan 5%-an menjadi 1. Kalau Ibu Menteri Keuangan itu memprediksi yang paling bagus mungkin kita 2,3%. Jadi kalau menurut saya dampak ekonominya sangat dahsyat Pak Andi. Namun sekarang terus terang, menurut saya kita fokus dulu untuk memerangi COVID-19 ini. Artinya kalau kita fokus melakukan perang bersama-sama, ya itu semakin cepat pandemik global ini selesai, semakin cepat pula recovery ekonomi yang bisa kita lakukan. Jadi kekompakan global, ya, solidaritas global, semua warga dunia di dalam memerangi pandemik COVID-19 ini sangat diperlukan untuk saat ini Pak Andi, supaya nanti recover-nya lebih cepat. Ya pasti kita semua tahu bahwa kita akan mengalami perlambatan ekonomi yang luar biasa, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara yang terdampak oleh COVID-19 ini Pak Andi. Baik, menarik ya. Memang kalau secara resmi dari Menteri Keuangan itu kan memprediksi ya, bahwa pertumbuhan kita akan drop sampai, kalau optimistis, maaf, kalau optimistis itu kan 2,3%, tapi kalau pesimistis sampai minus 0,4% ya. Tapi Anda moderat tadi 1%. Nah itu membuat kita sedikit lebih punya harapan. Nah akibat dari semua ini, nah ini sekarang Anda sebagai Menteri ya, akibat dari semua ini dampaknya apa? Tentunya nanti akan banyak bermunculan keluarga-keluarga yang menjadi miskin Pak Andi. Ya, artinya mungkin dulu statusnya itu kan ada istilah keluarga miskin, ada istilah keluarga yang rentan miskin. Ya, keluarga-keluarga yang rentan miskin ini yang sangat terdampak misalnya apabila inflasi tidak bisa dikendalikan, harga sembakonya melejit, kemudian harga energi melejit. Nah, ini kelompok yang rentan miskin ini kami perkirakan akan menambah, akan turun menjadi keluarga miskin. Nah ini yang mungkin kita sudah antisipasi dari sekarang, walaupun tentunya secara komprehensif pemerintah belum sampai kepada apa bentuk-bentuk penanganan khususnya, karena kembali lagi Pak Andi, sekarang kami ini semua hanya berpikir bagaimana kita bisa cepat menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Tapi yang pasti nanti warga miskin akan bertambah Pak Andi. Baik ya. Lepas dari memang sekarang kita fokus pada upaya untuk menanggulangi penyakitnya sendiri atau virusnya sendiri. Nah ini kita akan mungkin lebih melihat dampak ekonominya ya Pak Arya. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa keluarga rentan miskin itu akan jadi miskin sekarang. Kalau bicara angka, berapa persisnya angka resmi dari pemerintah orang yang akan jadi miskin dan total orang yang miskin di Indonesia? Kalau kita lihat kan 10% dari atau 9, sekian persen dari jumlah penduduk kita kan sebenarnya hidup di bawah garis kemiskinan ya. Nah kemudian artinya sekitar 26 juta orang sebenarnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi kalau dari penjelasan Anda tadi, itu jumlah orang yang akan jadi miskin totalnya berapa di Indonesia? Ya Pak Andi, memang kita belum menghitung terus terang, dan kami juga enggan untuk mengira-ngira, memprediksi, karena sampai saat ini kan kita belum tahu Pak Andi, sampai kapan ini COVID-19
ini berakhir. Karena itu akan sangat berbanding lurus. Artinya semakin cepat selesai, ada yang bilang Juni, ada yang bilang Oktober. Nah, kalau semakin cepat, berarti keluarga yang rentan miskin menjadi miskinnya semakin lebih sedikit, kan begitu. Tapi kalau semakin berkepanjangan, sampai Oktober gitu, itu tentunya keluarga yang tadinya rentan miskin menjadi miskinnya akan lebih besar. Tapi mungkin dalam waktu dekat kami harus juga melakukan exercise. Artinya ada skenario yang mungkin terjadi, skenario yang terbaik, yang moderat, yang terburuk misalnya. Itu diambil dari perspektif berapa keluarga miskin baru di Indonesia yang terjadi setelah COVID-19 ini berakhir. Jadi sangat berpengaruh, sangat berbanding lurus dari panjangnya pandemi global COVID-19 ini, Pak Andi. Baik, kalau melihat penjelasan atau mendengar penjelasan Presiden ya tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ya dampak ekonomi dan sosial, itu kan kita bisa lihat ada relokasi anggaran ya, APBN, kemudian ada insentif, ada juga stimulus-stimulus yang dilakukan. Nah, dalam konteks Anda, di departemen Anda, berapa dana yang dialokasikan atau direlokasikan untuk menjaga agar situasi dan kondisi sosial ekonomi kita ini bisa stabil, dan untuk apa aja itu? Jadi dari total paket yang terakhir yang nilainya sekitar 405 triliun, Pak Andi, itu memang 110 triliun itu dialokasikan untuk program-program jaring pengaman sosial atau social safety net program. Nah, dari situ sebenarnya kita juga membreakdown lagi. Tidak semua 110 triliun itu ada di Kementerian Sosial. Nah, yang sudah dialokasikan pasti di situ adalah yang pertama, saya memang meminta program-program reguler kami, program-program bansos reguler kami itu ada 2 yang besar. Yang pertama PKH, program Keluarga Harapan, dan yang kedua program sembako atau yang dulu disebut bantuan pangan non tunai BPNT. Nah, saya meminta bahwa ini yang memang sudah mendapat program ini, saya harus amankan dulu. Dan amankannya itu bukan amankan begitu saja, saya minta indeksnya dinaikkan dan saya minta ditambah. Contohnya Pak Andi, program sembako itu jumlah keluarga penerima manfaatnya dari 15,2 juta keluarga, saya naikkan dan disetujui menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat. Sehingga ada kenaikan 4,8 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 4,8 juta satu keluarga ada 4 orang aja, itu mungkin sudah hampir 5 juta, hampir 20 juta orang yang di cover. Nah, indeksnya pun dari 150.000 per bulan per keluarga, kami minta naikkan menjadi 200.000. Memang orang banyak yang bertanya-tanya, apa cukup ya segitu? Namun tentunya kami harus berpikir ini ada kemungkinan seperti yang saya sampaikan di awal panjang, sehingga kita juga tidak mau langsung lompat kepada anggaran-anggaran yang terlalu di luar kemampuan kita, sehingga nanti kita tidak punya amunisi lagi, Pak Andi. Jadi pemerintah juga harus berpikir strategis begitu. Satu, dan yang kedua juga banyak sekali kementerian yang tentunya nanti harus merealokasikan anggarannya. Kemudian PKH, kembali lagi Pak Andi, program Keluarga Harapan, itu dari 9,2 juta keluarga yang terima menjadi 10 juta. Kenaikannya tidak banyak, tapi indeksnya itu sekitar 25% kita naikkan untuk setiap keluarga. Dan yang paling differentiated dari PKH yang karena COVID ini adalah biasanya 1 tahun itu Pak Andi kita mencairkan tiap 3 bulan. Jadi si penerima manfaat itu tiap 3 bulan masuk uang ke rekeningnya. Sekarang tiap bulan Pak Andi. Jadi secara cash flow, mungkin kalau bahasa perusahaannya gitu, secara cash flow keluarga-keluarga itu akan tiap bulan dapat uang. Dan karena saya sudah mencairkan untuk yang bulan April di bulan Maret, untuk 3 bulan, jadi Maret, April, Mei, nanti April akan dapat bulan ini dapat uang lagi, sehingga ada yang tumpuk-tumpuk. Tapi nggak apa-apa, karena memang mereka membutuhkan
hal seperti itu. Nah, untuk kenaikan-kenaikan dua program itu, kalau nggak salah itu anggarannya sekitar 45 triliun begitu ya, hanya tambahannya 43-45 triliun. Nah, di luar itu ada program Kartu Prakerja yang sekitar 20 triliun, itu di bawah Kemenko Perekonomian. Kemudian ada juga subsidi listrik Pak Andi, 50% diskon untuk pelanggan 450 sampai 900 VA. Bulan ini sudah berjalan. Kemudian juga ada subsidi bunga untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki cicilan KPR, ya. Kemudian dialokasikan lagi nanti 25 triliun itu untuk safety net lagi. Jadi dari 110 triliun ini kita mengalokasikan sekitar 25 triliun untuk jaga-jaga. Artinya kalau diperlukan program khusus kita ambil dari situ. Nah, di luar itu sebenarnya ada lagi sekitar 26 triliun. Jadi safety net di dalam program social safety net kita itu mungkin sekitar 50 triliun. Jadi dari 110 triliun Pak Andi yang sudah pasti dihabiskan itu sekitar 110 kurang 50 lah. Berarti sekitar 60 triliun itu bulan ini jalan. Ya. 50 triliun nanti akan kami pakai satu-satu. Contohnya Pak Andi, Presiden sudah memerintahkan dan mungkin dalam waktu dekat kita akan turunkan untuk daerah-daerah epicentrum daripada COVID-19 seperti Jakarta. Dalam waktu dekat kami akan memberikan bansos khusus, ya, program bansos khusus untuk Jakarta, khususnya bagi para pekerja harian yang income-nya harian, ya, seperti yang ojol, kemudian buruh harian, yang income-nya mereka tuh harian begitu. Dan tidak semuanya ini kan warga Jakarta. Memang nanti ada sedikit kesulitan Pak Andi adalah masalah pendataan. Karena kalau dia tidak punya KTP Jakarta, NIK-nya bukan NIK Jakarta, memang agak sulit. Tapi saya dengar Pemprov DKI juga akan mengambil data dari operator-operator ojol ya, Grab, Gojek, gitu, ditambah dari asosiasi-asosiasi yang terkait. Jadi kita masih anggarkan Pak Andi dari yang 110 itu 50 untuk program yang customized begitu. Jadi Presiden minta daerah-daerah epicentrum seperti Jabodetabek kita pikirkan bansos khusus. Saya sedang menggodok. Kemudian mungkin nanti ada program di daerah lain lagi. Nah ini anggarannya sudah disediakan. Tentunya Pak Andi kami juga tidak ingin pemerintah hanya sekedar membuang-buang bantuan sosial seperti itu, tapi tidak tepat sasaran. Jadi dari 405 triliun itu 110 untuk social safety net, yang sudah akan dijalankan adalah sekitar 60 triliun per bulan ini. 50 triliunnya itu pasti akan kita gunakan untuk yang sifatnya customized begitu Pak Andi. Baik, paling tidak ada harapan ya dari total budget yang disediakan itu untuk 20 juta KK naik. Nah, mereka ini yang paling terdampak dari data yang Anda miliki, itu kalangan mana? Tadi kan Anda sebutkan pedagang-pedagang kecil, ya, ada ojek online dan seterusnya. Tapi dari data yang Anda miliki, siapa saja yang paling terdampak akibat dampak ekonomi ya, akibat dari COVID-19 ini? Ya, kalau yang tadi mendapatkan program sembako PKH ini, kalau di dalam istilah statistik data terpadu kami, itu adalah yang berada di desil 1 dan 2, Pak Andi. Jadi yang paling bawah. Ya. Sehingga siapa saja itu? Kasih contoh, bisa kasih contoh supaya kita paham. Ini bicara nasional ya, tidak hanya Jakarta ya. Yeah. Memang ya keluarga-keluarga yang paling miskin, Pak Andi. Yang miskin itu ukurannya apa? Kalau kita menggunakan BPS itu pengeluaran per bulannya sekitar 440.000. Jadi ini keluarga-keluarga yang di bawah itu, ya. Karena bagaimanapun ini harus kita amankan dulu Pak Andi. Nah, untuk yang tadi kita amankan dan kita tahu dan kami tahu bahwa jumlahnya pasti tidak akan 15 juta keluarga lagi Pak Andi. Makanya saya naikkan hampir 5 juta. Jadi naik gitu. Karena kita pikir kita tidak perlu terlalu complicated menghitungnya, sudahlah kita naikkan saja karena pasti akan ada yang dari yang di atas turun ke bawah yang tadi saya sampaikan.
Nah, sehingga yang di istilah statistiknya desil 4 ke atas, itu seperti misalnya ojol, kemudian buruh harian yang tiap hari kerja tapi statusnya informal kan dia. Itu sebenarnya tidak masuk ke kategori yang desil 1, desil 2. Tapi dia adalah mungkin desil 4 ke atas. Tapi begitu semua sekarang social distancing, semua tidak boleh berkerumun, semua tidak ada aktivitas, semua from work from home, otomatis tempat-tempat mereka bekerja juga banyak yang tutup. Nah, oleh karena itu mereka yang tadinya punya income berbasis harian kan tiba-tiba nggak punya kerjaan nih. Nah itu yang tadinya dia tidak masuk ke golongan yang di bawah, tiba-tiba dia jadi drop otomatis. Nah ini dan kami punya cadangan di yang 110 triliun itu sekitar 50 triliun untuk melakukan intervensi atau program-program yang customize tadi. Memang datanya nggak mudah Pak Andi, ini tantangan kami lah. Tapi kami harus lakukan begitu Pak Andi. Baik, ini kita masih bicara di tataran orang yang memang menjadi target utama dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah tadi ya. Kita lihat kemarin ada viral ya di media sosial, ada supir yang nangis-nangis yang bilang bahwa dia bicara sama Pak Jokowi, Pak Presiden tolong saya, apa yang Pak Presiden sampaikan itu udah baik, tapi saya tidak merasakannya atau belum merasakannya. Bahkan mobil saya yang sudah diangsur selama 3 bulan, itu kemudian mau ditarik oleh pemiliknya karena dia masih kredit untuk dikandangkan, dalam hal ini masuk ke pool. Lalu saya harus makan apa? Anak saya masih sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, banyak orang yang menonton statement Presiden tapi belum merasakannya. Tadi Anda menyebutkan soal April yang kemungkinan ada rapel dan seterusnya. Sebenarnya kapan orang-orang yang jadi target ini merasakan bantuan pemerintah ini? Iya, tadi begini Pak Andi, mungkin saya sedikit teknis sedikit ya. Jadi yang tadi sudah menjadi penerima manfaat bansos yang reguler, PKH, bansos. Memang mereka-mereka ini kan tidak dapat Pak Andi. Karena mereka-mereka ini kan memang yang income-nya secara dalam kondisi normal tidak tergolong keluarga miskin gitu loh. Ini kan mendadak jadi miskin kan begitu, ya kan? Nah, sehingga tentunya kami kan harus tahu berapa sih jumlahnya, ya kan? Kan kami tidak bisa istilahnya langsung ke jalanan bagi-bagi begitu kan nggak bisa juga ya kan, karena ini kan bicara APBN kan, jadi harus jelas apa namanya dikeluarkan untuk apa, siapa yang menerima begitu. Nggak bisa seperti mungkin perusahaan swasta atau yayasan bisa turun ke jalan beli sembako langsung bagi-bagi, kita nggak bisa seperti itu. Nah ini pasti akan cukup banyak yang seperti Bapak pengemudi taksi tersebut ya. Nah sehingga kita harus pastikan. Nah masalahnya sekarang seperti di DKI, kami dari pusat ingin juga mendapatkan datanya dari mereka. Tentunya kita nggak bisa punya data, Pak Andi. DKI harus mencari data. Makanya yang tadi saya sampaikan mengenai bansos khusus DKI, Gubernur DKI janji kepada saya, Senin mereka akan memberikan datanya. Nah, jadi begitu ada datanya, tentunya kita sebenarnya programnya sudah siap, Pak Andi. Anggarannya kan sudah siap. Ya, jadi tinggal pastikan datanya ada, validitasnya oke, kita langsung jalankan. Jadi anggarannya ada, mekanismenya sudah kita siapkan, tinggal kan kita harus tahu siapa yang terima. Nah mungkin dalam kesempatan ini juga Pak Andi, yang seringkali diimbau oleh Presiden adalah, saya juga ingin kembali menegaskan, sebenarnya pemerintah itu masyarakat juga harus paham. Yang namanya pemerintah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ya, tentunya kalau semua ditumpukan kepada pemerintah pusat, tentunya kami memiliki keterbatasan juga. Dan bukan hanya keterbatasan Pak Andi, tapi dan juga kami memiliki pakem-pakem atau prosedur yang harus kita lalui. Nah sebenarnya pemerintah daerah ini lebih fleksibel Pak Andi. Dia tidak perlu harus ke DPR, tidak perlu apa. Jadi mereka tinggal koordinasi dengan DPRD-nya. Jadi menurut saya ingin kembali mengimbau seluruh kepala-kepala daerah seperti yang diminta oleh Presiden juga agar anggarannya segera direalokasikan banyak. Karena begini Pak Andi, kan setiap daerah punya APBD. Seperti DKI APBD-nya 87 triliun Pak Andi, lebih besar dari kementerian saya. Ya. Jawa Barat itu hampir 50 triliun.
kemudian Jawa Timur 40 triliun sekian, Jawa Tengah 40 triliun sekian. Jadi tentunya dalam anggaran mereka sudah akan ada belanja modal untuk ini, bangun itu. Belanja barang untuk ini, perjalanan. Ini sudah hampir pasti tidak bisa terselenggara, Pak Andi, kondisi seperti ini. Anggap kita selesai sampai Agustus, ya kan? Kemudian Agustus, September, Oktober ke sana. Nggak mungkin lagi melakukan tender atau pekerjaan 2 bulan. Jadi sudah pasti nanti sisa anggaran mereka akan sangat-sangat banyak. Nah, menurut saya segeralah realokasikan ya tentunya untuk 2 program utama, yaitu bagaimana dari sisi kesehatannya, misalnya mereka segera lakukan untuk melengkapi rumah sakit yang menjadi rujukan, kemudian nambah peralatannya seperti ventilator, kemudian alat proteksi diri, mengupgrade lah. Kemudian yang paling penting juga yang kita bicarakan dari awal adalah bantuan sosialnya. Bayangkan daerah seperti DKI dengan anggaran 87 triliun, itu menurut saya kalau menganggarkan 10 triliun saja ya untuk bantuan sosial itu sangat mungkin ya, karena belanja modal mereka nanti untuk bangun kantor, bangun ini itu hampir dipastikan tidak akan bisa jalan, Pak, di hari-hari seperti ini kan sulit ya kan melakukan pembangunan begitu kan sulit. Begitu juga daerah lain. Nah, oleh karena itu Pak Andi, pemerintah pusat dengan anggarannya yang sudah kita siapkan berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah, tentunya pemerintah daerah yang anggaran besar itu akan sangat dahsyat Pak Andi apabila ini benar-benar kita semua berpikirnya sama, konstruksi berpikirannya sama untuk menyelamatkan rakyat supaya tidak benar-benar jatuh. Itu anggaran yang bisa digelontorkan untuk social safety net itu, wah itu ratusan triliun, bisa 200, 300, mungkin 400 triliun hanya untuk bansos saja, Pak Andi. Ini saya bicara provinsi ya, belum nanti yang kabupaten kota juga punya anggaran-anggaran juga, Pak Andi. Jadi saya kira itu sangat ingin kami lihat dengan teman-teman kepala daerah punya satu visi. Tapi saya lihat ada beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga kemarin sudah mulai merealokasikan anggarannya signifikan, Pak Andi. Baik, menarik ya. Walaupun saya mau bertanya sebenarnya apakah ini sudah dikomunikasikan misalnya dengan pemerintah daerah DKI ya. Tapi saya tidak terlalu akan ngejar ke situ. Saya ingin pandangan Anda atau pendapat Anda atau komentar Anda tentang fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana saya lihat begitu banyak orang turun ke jalan. Ya, turun ke jalan itu bukan sebagaimana yang secara fisik, tapi poinnya adalah orang-orang bergandengan tangan, ya, saling mendukung, gotong royong, ya, semuanya kesannya itu berlomba-lomba untuk saling menolong. Nah, ini mungkin kaitannya juga dengan bahwa kita kan dulu oleh Charities Aid Foundation di Inggris, kita dibilang the most generous country ya. Nah, sehingga kita sekarang terasa itu bahwa itu bisa dibuktikan seperti itu. Fenomena orang menolong orang dan orang menggalang dana untuk kegiatan COVID-19. Nah, kita tahu persis misalnya benihbaik.com ini kan untuk menggalang dana kan harus tetap dapat izin dari Kementerian Sosial ya. Kemudian penyalurannya juga harus dilaporkan ya, diaudit dan seterusnya. Tapi dengan situasi dan kondisi seperti ini kan semua orang bergerak, kemudian semua orang menggalang dana, semua orang kemudian mencoba menyalurkannya, dan situasinya memang tidak normal. Dari sudut pandang Anda sebagai Menteri Sosial, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, saya kira itu betul. Jadi memang disinilah kita dilihat, diuji ke gotong royongan kita, semangat core value dari bangsa Indonesia itu kan memang gotong royong. Ya. Jadi kalau saya lihat spontanitas teman-teman di luar pemerintahan itu tentunya sangat baik ya. Kami dari pemerintah, baik pusat tentunya dan daerah juga akan sangat terbantukan oleh partisipasi dari teman-teman di luar pemerintahan, apakah dari perusahaan, dari yayasan, NGO, siapapun lah pribadi, untuk turun ke jalan dan membantu memang orang-orang yang terdampak. Tapi tolong juga Pak Andi harus diingat bahwa prinsip-prinsip social distancing ini juga harus diperhatikan. Saya lihat ada beberapa kegiatan yang sangat mulia
sangat baik membantu orang, tapi akhirnya jadi membuat kerumunan, ya. Nah, ini saya kira mungkin Pak Andi juga sebagai seorang public figure yang fansnya jutaan orang juga saya minta agar lebih menghimbau kembali, kegiatannya sangat baik, tapi tentunya di dalam penerapannya juga harus tetap menerapkan social atau physical distancing, menjaga jarak yang aman, menggunakan masker dan menjaga kebersihan tangan, itu tetap harus diperhatikan, karena jangan sampai nanti niatnya baik malah menambah penularan. Jadi saya kira diingatkan selalu hal-hal seperti ini yang memang perlu kita ya sebagai public figure terus-menerus mengingatkan teman-teman di manapun mereka berada yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan charity. Nah, saya kira crowdfunding seperti benihbaik.com dan yang lainnya saya kira sangat positif ya. Contoh benihbaik.com ini kan juga memang sudah berjalan beberapa tahun gitu, dan pernah beberapa kali juga diskusi bicara dengan saya. Tentunya Kementerian Sosial sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan seperti ini, crowdfunding seperti ini, apalagi sekarang sedang diterapkan social distancing, physical distancing, jadi saya kira tepat ya. Jadi kalau saya lihat nih Pak Andi ini mungkin sisi lain juga, nanti mungkin ya setelah COVID-19 ini selesai, online bisnis ya ini akan semakin menjamur nih. Artinya ya mungkin salah satu yang the winners-nya gitu ya, bukan kan ada the losers, ada the winners gitu ya. Salah satu yang the winners-nya itu seluruh kegiatan atau usaha yang berbasis online ini ya, yang akan karena kita sekarang kan jadi biasa nih. Kita semua rapat dengan presiden aja sudah semuanya lewat video conference dengan staf kita di kementerian, dan Pak Andi juga dengan teman-teman yang lain sekarang lewat video conference. Jadi mungkin ini adalah salah satu industri yang bakal jadi one of the winners juga setelah COVID-19, dan tentunya crowdfunding seperti benihbaik.com juga akan bertambah besar lagi nanti setelah selesai dengan COVID-19 ini. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan charity yang lainnya ya tentunya. Iya, memang menarik ya, karena kita lihat terutama ya yang restoran, kuliner, yang tadinya mungkin tidak memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau teknologi digital, sekarang terpaksa tanda kutip menggunakan, karena ini kan harus ada pengiriman makanan, tidak bisa lagi, dan ada larangan untuk makan di restoran dan seterusnya. Nah, ini memang fenomena yang menarik juga, nanti kita lihat ke depannya. Nah, ini saya membuka kesempatan buat penonton untuk bertanya ini Pak Ari. Jadi boleh ya? Silakan. Boleh. Ini ada beberapa yang sudah masuk, tapi ini rupanya ada teman-teman. Ini yang nonton kelihatannya banyak anak mudanya ini. Jadi ya mungkin karena teknologinya juga ya. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan yang mungkin saya pengantarnya tadi adalah industri musik, film gitu kan. Mereka ini kan memang tidak miskin kata mereka ya. Tapi impact dari tidak ada kegiatan hiburan, panggung-panggung ini sudah ditiadakan. Kemudian tadi memang dikembalikan lagi bahwa bioskop sekarang udah sepi, produksi film juga berhenti. Nah, katakanlah kalau artis dan aktornya oke lah, mereka masih punya simpanan. Kami ini yang tukang gulung kabel, tukang lampu, tukang audio, ini bagaimana nasibnya? Apakah itu masuk menjadi perhatian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial atau tidak? Ini pekerja-pekerja seni ini. Ya, jadi tadi Pak Andi saya sampaikan bahwa kami memiliki cadangan untuk memberikan program-program bantuan sosial yang di-customize. Ya. Jadi silahkan, misalnya teman-teman tentunya basisnya adalah kan data, Pak Andi ya. Kembali lagi kalau kita menanggapi 1-2 keluhan kan tidak mungkin ya. Artinya kalau memang mereka teman-teman tersebut memiliki asosiasi atau paguyuban atau perkumpulan yang jumlahnya banyak, silahkan mendatakan teman-teman ke pemerintah daerahnya, misalnya yang berlokasi di Jakarta, ke Pemprov DKI itu yang person in charge di Pemprov DKI itu di asisten ekonomi ya, asisten ekonomi
Pemprov DKI atau juga bisa di Dinas Sosial DKI. Karena kan rata-rata pasti pekerja industri kreatif mungkin banyak di Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi mereka mendata kemudian menyerahkan kemana? Ke asisten ekonomi Pemprov DKI saja atau ke Dinas Sosial Pemprov DKI. Karena mereka juga sekarang ini sedang mencari datanya Pak Andi. Jadi kumpulkan aja tapi jangan 1-2 orang ya, memang ya kalau bisa 1.000 orang. Iya. Kalau 1-2 orang nanti mungkin nggak akan digubris ya. Ini mikirin dirinya sendiri katanya ya kan. Tapi kalau bicara tadi on behalf of the industry gitu kan, organisasi atau asosiasi ya, sampaikan nama, by name, by address, nick-nya, fotokopi KTP gitu. Saya kira kalau bisa Senin ini segera. Jadi asisten ekonomi itu Bu Sri Haryati kalau nggak salah namanya, asisten ekonomi di DKI, Pemprov DKI, itu beliau yang memang diberikan tugas dari gubernur untuk urusan-urusan sosial, dampak sosial selama COVID-19 ini, atau juga bisa ke Dinas Sosial Pemprov DKI. Saya kira sama saja. Kalau bisa agak banyak begitu ya Pak Andi ya. Iya, memang nggak boleh satu-satu. Itu mengusul dirinya sendiri, tapi organisasi. Atau itu ditraktirin aja nah. Tapi pertanyaannya apakah, tadi kan Anda bilang harus selampirkan KTP dan seterusnya. Nah, apakah harus KTP DKI? Kalau mereka orang Jawa Tengah. Saya kira nggak apa-apa. Nggak KTP DKI juga nggak apa-apa. Yang penting mereka, jadi lebih baik memang Pak Andi, sifatnya tadi itu grup gitu ya. Jadi tadi kan ada penanggung jawab. Ya, siapa ini? Apakah benar? Jadi supaya benar-benar sekarang kan bisa aja tiba-tiba orang mengaku sebagai pekerja ini, pekerja itu, tapi bukan, ya kan? Iya. Kita paham lah yang namanya tidak tepat sasarannya itu pasti ada lah sekian persen. Iya, meleset, tapi jangan terlalu besar juga. Ada. Nah, tapi alangkah lebih baiknya Pak Andi, misalnya mereka mendaftar sebagai grup gitu. Tadi misalnya grup pekerja film, ya 500 orang, 1.000 orang, itu lebih bagus sehingga mereka bisa ada penanggung jawabnya gitu kan, ada nick-nya, ada nomor teleponnya. Silakan, nanti kami dari Kementerian Sosial hanya menerima data dari pemerintah daerah, Pak Andi. Nah, kalau nggak salah kemarin itu pemerintah Provinsi DKI itu menyebut angka 3,7 juta jiwa yang perlu dibantu. Yang terdata ya. Saya belum lihat datanya, tapi menurut saya mungkin itu agak sedikit angka yang tinggi lah. Mendata 3 juta jiwa itu kan nggak mudah. Ya. Tapi nah ini ada pertanyaan berikutnya nih. Ya, pertanyaan berikutnya tadi penjelasan Pak Menteri soal nominal 200.000 per bulan itu sampai kapan? Sampai seterusnya. Seterusnya itu artinya? Ini akan jadi indeks yang tetap, ya. Karena gini Pak Andi, jadi saya tadi sampaikan, lihatnya adalah ada program bansos yang reguler, ada yang khusus, ya. Kalau yang reguler tentunya kami berharap dan saya yang akan perjuangkan begitu dengan Presiden, ya ini angkanya tetap. Karena begini Pak Andi, tentunya nanti seperti yang saya disampaikan di awal, yang menjadi miskin tambah banyak Pak Andi akibat COVID-19 yang maha dahsyat ini kan. Nah, oleh karena itu tentunya kami akan perjuangkan indeks 200.000 yang untuk program sembako itu tetap sampai seterusnya. Tapi tentunya kalau bicara penganggaran di pemerintah itu kan per tahun Pak Andi. Jadi saat ini memang indeks tersebut sudah safe lah ya istilahnya tuh sampai bulan Desember karena 1 tahun anggaran. Tapi nggak usah khawatir, pasti saya juga akan memperjuangkan agar indeks tersebut untuk tahun 2021 ke depannya pun tetap. Ini yang reguler ya Pak Andi ya, bansos yang reguler ya. Oke, ini juga ada pertanyaan menarik ini. Tadi disebutkan bahwa mereka yang rentan miskin akan jadi miskin. Itu karena memang tadi kriteria miskin tadi yang sudah disebutkan. Tapi kami ini pekerja kantoran, tidak miskin, tapi terancam miskin walaupun belum rentan miskin, karena kami ini terancam PHK, karena perusahaan sudah mengingatkan bahwa kemungkinan PHK itu besar sekali mengingat panjangnya dampak COVID. Nah, kami yang terancam PHK ini kemudian terancam miskin ke depan, apakah ada kebijakan untuk kami seperti itu? Ya kalau PHK itu kan pasti kasuistis ya Pak Andi ya.
Jadi kalau kita lihat tentunya ada perusahaan yang mungkin dia anggota dari BPJS Tenaga Kerja. Tentunya di situ ada aturan-aturan mainnya apabila PHK mendapatkan pesangon, dan tentunya ada undang-undang ketenagakerjaan. Jadi saya kira mekanisme PHK itu sudah ada, ya. Apa yang didapatkan seorang karyawan kalau di PHK itu kan ada undang-undangnya, begitu, termasuk kalau perusahaan itu misalnya anggota dari BPJS Tenaga Kerja. Nah, kemudian jadi ini tidak termasuk sasaran penerima manfaat ya, Teh? Nah, jadi kami tidak membuat program bansos khusus untuk mengantisipasi yang calon, karena kan nggak ada angkanya, Pak Andi. Berapa yang mau kita siapkan? Apakah 1 juta, 5 juta, 10 juta, kita nggak tahu. Nah, jadi yang kami lakukan adalah di dalam paket yang 405 triliun itu, ada sekitar, kalau dinominalkan itu sekitar 150 triliun, bentuknya adalah beberapa insentif fiskal. Tentunya insentif fiskal ini, kemudahan-kemudahan usaha ini, tentunya yang menikmati siapa? Tentunya perusahaan. Tapi harus diingat, kalau yang menikmati insentif fiskal, kemudian kemudahan-kemudahan ini adalah perusahaan, dengan harapan tentunya perusahaan ini tidak melakukan PHK. Gitu. Jadi yang kita targetkan adalah dunia usahanya, tentunya dengan harapan tidak melakukan PHK. Namun kalau sampai PHK, tadi juga saya sampaikan bahwa ada undang-undang yang melindunginya. Oke. Baik, sekarang ini saya gabung aja karena waktu kita udah tinggal 5 menit. Saya gabung aja, ini pertanyaan berkaitan dengan bagaimana dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas, dan juga ada yang bertanya soal panti asuhan, panti jompo, yatim piatu, pesantren. Adakah kebijakan khusus untuk membantu mereka, karena mereka terdampak, biasanya orang-orang banyak yang datang menyumbang, sekarang nggak ada orang datang, dan transfer uang itu turun drastis karena semua merasa khawatir juga untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, sehingga kami, ini kalau dilihat, kami ini terancam juga tidak makan. Baik, kalau yang disebut sebagai panti sosial itu memang ada di bawah Pemda, Pak Andi, ya. Jadi kalau di Kementerian Sosial yang di bawah atau dioperasikan langsung oleh Kementerian Sosial itu namanya Balai Rehabilitasi Sosial. Tentunya kalau yang ada di dalam Balai Rehabilitasi menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial 100%. Nah, panti-panti ini kan terdiri, ada panti yang milik Pemda, ada panti yang swasta. Nah, ini memang tidak ada anggaran khusus untuk mensupport panti-panti tersebut. Namun saya juga kemarin lihat ada beberapa panti yang mengajukan bantuan kepada salah satu dirjen kami, dirjen rehabilitasi sosial, itu dibantu. Tapi sifatnya memang by request gitu, Pak Andi. Tidak ada yang sifatnya kebijakan nationwide gitu ya, by request. Dan saya yakin kalau mereka ajukan ke Pemprov-nya juga, artinya pertama gini, kalau yang di bawah Pemprov atau Pemda pasti mereka ada support. Nah, ini kan bicara yang panti-panti swasta nih, Pak Andi, ya kan? Nah, kalau panti swasta itu ya silakan saja ajukan, apakah dia mau ajukan bantuan ke Pemprov, Pemdanya, atau ke Kementerian Sosial. Jadi memang sekali lagi Pak Andi, tidak mungkin kita punya amunisi yang mencukupi kalau memang semuanya harus kita kita entertain begitu, Pak Andi. Tadi satu lagi apa ya pertanyaannya, Pak Andi ya? Sama juga soal penyandang disabilitas. Iya, penyandang disabilitas. Jadi memang terus kemudian panti asuhan, panti jompo, panti sosial ya, yatim piatu dan seterusnya. Pesantren juga sebenarnya. Ya, jadi kalau yang nationwide memang tidak ada, Pak Andi, ya. Yang kita berikan support adalah balai-balai rehabilitasi sosial yang memang di bawah operasionalnya oleh Kementerian Sosial, itu kita ada. Karena memang ada penganggarannya. Nah, kemudian panti-panti yang di bawah Pemda itu memang harusnya disupport oleh Pemda. Sekali lagi Pak Andi, itu Pemda anggarannya banyak kok yang bisa direalokasikan untuk bantuan sosial. Saya sebut tadi DKI anggarannya 80 triliun, Jawa Barat 50 triliun, itu bisa sekali dikorek-korek lah dari situ ya. Nah, memang yang jadi permasalahan ini yang swasta, ya, yang dioperasikan swasta. Nah, silakan aja mengajukan
proposal, apakah ke DKI atau Kementerian Sosial, dan kalau Kementerian Sosial saya lihat beberapa panti kemarin ada kita kirimkan paket-paket makanan gitu Pak Andi. Baik, Pak Ari terakhir ya, ada waktu 3 menit. Adakah closing statement Anda atau imbauan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam konteks mengantisipasi COVID-19 ini? Silakan. Ya, saya kira Pak Andi, sekali lagi kami tidak henti-hentinya menyerukan bahwa yang pertama kita benar-benar harus disiplin dalam menerapkan physical distancing, social distancing. Karena itu sangat berpengaruh kepada cepatnya daripada menjaga jarak yang aman. Dan tentunya menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, kemudian juga apabila harus bertemu orang atau keluar rumah dengan menggunakan masker, dan benar-benar hindari kerumunan. Banyak sekali yang kita baca kan kemarin ada beberapa klaster-klaster penyebaran yang disebabkan karena memang kerumunan orang. Dan yang kedua tentunya dampak ekonominya ini pasti dahsyat, ya. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia merasakan. Oleh karena itu pemerintah juga ingin mengundang semua teman-teman dari luar pemerintahan, ya, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, NGO, perusahaan-perusahaan swasta, bahkan individu Pak Andi yang merasa peduli khususnya kepada teman-teman kita yang paling terdampak untuk memberikan bantuan. Tapi sekali lagi Pak Andi, memberi bantuan sangat baik, sangat mulia, tapi tetap harus disiplin juga di dalam menerapkan social distancing dan juga selalu menjaga kebersihan diri kita masing-masing. Mungkin itu Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Juliari Batubara, ya, Anda sudah menyediakan waktu untuk kami semua. Paling tidak kami mendapatkan informasi aktual yang pertama dari Anda, tangan langsung, dan tentu saja kami berdoa agar pemerintah mampu mengatasi persoalan ini karena itu berdampak pada rakyat juga, dan Anda juga nggak boleh sakit karena Anda harus ngurusin orang banyak, ya. Kalau saya sakit orang nggak terlalu merasakan, tapi kalau Anda sakit, nah seluruh bangsa merasakan. Ya Pak Andi, saya tambah sehat jadinya. Iya, jaga kesehatannya. Baik, teman-teman, itu tadi percakapan kita dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Pak Juliari Batubara, yang tadi memberikan beberapa keterangan atau penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan bagi Anda yang ingin berdonasi, jangan juga lupa bahwa Anda bisa melakukannya melalui benihbaik.com, tinggal scan QR Code yang ada di layar Anda. Kalau tidak, bisa juga masuk langsung ke benihbaik.com, karena donasi Anda akan kami salurkan kepada mereka yang juga terdampak untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, karena kita tahu persis pemerintah mungkin tidak akan bisa ngurusin semua persoalan. Pemerintah punya kewajiban, tapi kita juga punya kewajiban sebagai warga negara. Jadi ayo semangat bantu-membantu. Dan bagi Anda yang ingin membuka tabungan dengan Rp1.000.000 di OCBC, maka otomatis Anda sudah berdonasi 200.000 tanpa dipotong dana yang Anda masukkan ke bank itu, karena OCBC yang akan memberikan kontribusi atas nama Anda. Dan ini adalah acara kolaborasi dari Samara Live, MRA Media, juga Bank OCBC. Dan bagi Anda, sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Tadi kita sudah dengarkan Pak Juliari mengimbau agar bantuan yang Anda berikan, donasi yang Anda berikan, uluran tangan yang Anda berikan, tetap dengan memperhatikan keselamatan. Jadi tidak berarti kemudian berkerumun di jalanan atau di tempat-tempat di mana lokasi donasi dibagikan. Tetap jaga kesehatan. Semoga Tuhan menjaga, melindungi bangsa Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Juliari Batubara.